Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat menjadi umat Islam, umat Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kajian seperti ini masih bisa terlaksana. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita baca dan hadiahkan untuk Nabi kita, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kita sebelumnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin Selong yang doakan mudah-mudahan kita semua tetap dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa ada dua istilah. Ada istilah uzlah, ada istilah mukhalatah. Uzlah artinya memilih lebih banyak diam di rumah daripada keluar. Sedangkan mukhalatah lebih banyak keluar, berbaur dengan masyarakat. Nah, mana lebih mulia, uzlah atau mukhalatah? Di kalangan ulama sendiri, di kalangan salafus salih sendiri, ada kelompok yang berpendapat bahwa uzlah, mengasingkan diri, berdiam di rumah, menjauhi keramaian lebih afdol. Ada juga kelompok yang berpendapat bahwa mukhalatah lah lebih afdal, berbaur dengan masyarakat itu jauh lebih baik. Masing-masing punya dalil. Nah, dan sikap kita yang terbaik adalah menyesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Jadi tidak semua kita sama dalam hal ini. Ada yang lebih baik berbaur, ada yang lebih baik diam di rumah. Maka untuk menilai diri kita ini lebih afdal beruzlah atau bermukhalatah, perlu kita tahu apa saja faedah-faedah uzlah dulu dan faedah-faedah mukhalatah kemudian. Dalam pertemuan kita sebelumnya sudah 3 faedah yang kita sampaikan. Faedah daripada menyendiri di rumah, mengurung diri di rumah, lebih banyak diam di rumah daripada berkeliaran, berkeluyuran di luar rumah. Secara ringkas supaya kita menyegarkan ingatan kita, faedah pertama adalah memiliki banyak kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat. Di rumah kita bisa lebih leluasa fokus melakukan ibadah-ibadah yang bersifat sunnat, bisa bertafakur, merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa selamat dari dosa-dosa yang sulit dihindari pada saat kita sudah kedung berbaur. Apa saja dosa-dosa yang sulit dihindari pada saat kita sudah terlanjur beramai-ramai kumpul? Ada banyak. Yang paling sering terjadi ada 4. Pertama, ghibah, membicarakan kekurangan orang. Walaupun itu fakta, itu ghibah namanya, dan itu dosa. Yang kedua, namimah, mengadu domba. Yang ketiga, riya dan sum'ah, suka memamerkan kebaikan kita, baik itu yang sifatnya perbuatan ataupun ucapan. Kalau suka memamerkan perbuatan seperti nyumbang dan seterusnya, itu namanya riya. Suka pamer suara yang fasih, yang bagus dan seterusnya, itu namanya sum'ah. Ada juga dosa yang sulit dihindari. Kalau kita sudah kedung lebih lama beraktivitas di luar, yaitu as-sukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tidak bisa kita
atau diamnya kita pada saat melihat terjadinya kemungkaran. Diam, tidak berani kita menegur, tidak berani kita mencegah kemungkaran, lantaran ada kekhawatiran apabila itu kita lakukan, kita akan mengalami berbagai macam kesulitan. Kita akan dikecam, kita akan diancam, kita akan diintimidasi, kita akan dikeroyok, dan seterusnya. Itu faedah yang kedua. Kalau kita ngerep di rumah, kita akan terhindar dari dosa-dosa yang sulit dihindari pada saat kita sudah kedung berada di luar. Faedah yang ketiga, bisa selamat dari pertengkaran, selamat dari perselisihan, selamat dari fitnah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Diamnya kita di rumah juga bisa kita lebih leluasa menyelamatkan diri kita, fisik kita, dan agama kita dari ancaman-ancaman. Dan sudah kita sampaikan beberapa dalil dari hadis Rasulullah SAW. Nah, itu 3 faedah daripada uzlah. Tinggal 3. Mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Jadi faedah yang keempat dari berdiam diri di rumah, al-khalasu min syarrin nas. Kita bisa, kalau tadi kita selamat dari kemaksiatan, kejahatan yang timbul dari diri kita kan. Sekarang ini faedah yang keempat, faedah berdiam diri di rumah, jarang keluar, itu bisa kita selamat dari gangguan yang timbul dari orang lain. Fa innahum yu'dzunaka marratan bil ghibah wa marratan bi su'iz dzan wa tuhmah. Artinya kita selamat dari gangguan orang lain, selamat dari gosipan mereka, gunjingan mereka, selamat dari adu domba mereka. Kita bisa selamat dari sangkaan buruk orang lain. Kita bisa selamat dari tuduhan yang macam-macam. Itu kelebihan kita berdiam di rumah. Kita keluar dalam rangka berbuat baik saja, kadang salah. Artinya kadang kita sulit menghindari suudzon orang, sangkaan buruk orang. Misalnya begini, saya pengalaman saya pribadi ini. Karena saya sibuk, saya ngantor di Mataram, bolak-balik tuh yang. Dan hampir setiap hari arak doang, pasti. Setiap pagi itu kita mendengarkan dari pengeras suara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya kan, telah meninggal dunia si A si B. Kalau ada keluangan waktu, saya hadir ngelayat. Kalau saya tidak ada kegiatan di Mataram, sampai takziah pun saya hadir, pemakaman pun tiang hadir. Kalau saya sibuk, kadang saya berangkat jam 6, saya berangkat ke Mataram, kadang jam 7, tergantung lah. Artinya kadang saya hanya bisa datang ngelayat doang, tidak sampai pemakaman, ada yang sampai pemakaman. Nah, misalnya saya hadir di acara ngelayat saja, setelah ngelayat baru saya lanjutkan aktivitas saya ke Mataram. Saya ngelayat doang, ada saja misalnya, Tuan Guru teganya, sudah kemarin ini keluarga saya meninggal, sudah tidak datang. Kenapa pas ini yang meninggal tidak datang? Kemarin, kapan itu? Saya lelah ngingat-ingat dulu. Saya lihat jadwal saya, hari itu saya ke Mataram, tidak bisa hadir melayat. Saya hadir pemakaman. Lagi ada yang negur, kenapa kalau ini sudah hadiri pemakamannya, mau sudah takziah, mau sudah bacakan talqin, mau sudah. Sedangkan pas keluarga saya yang meninggal hanya sebatas ngelayat doang. Nah, begitu. Itu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi kalau kita sudah kedung berbaur dengan masyarakat. Arak doang gitu loh, yang tidak puas. Wala syakka anna man ikhtalata bin nasi wa syarakahum fi a'malihim la yanfaqu min hasidin. Kalau kita sudah kedung
keluar rumah bergaul dengan orang banyak, pasti ada saja yang hasad sama kita. Kalau enggak kita yang hasad sama orang, orang hasad sama kita. Misalnya yang sering yang dengar juga ya, orang yang kecelakaan misalnya di jalan. Yo, kenapa kita jenguk orang yang sakit ini? Kita kasih nggak hati-hati, hati-hati saya, pelan saya bawa motor, di pinggir saya orang yang tidak hati-hati nabrak saya. Nah artinya apa? Kadang kita hati-hati, orang tidak hati-hati. Kadang kita sudah menjaga diri, orang yang tidak menjaga diri sehingga kita jadi kena apa namanya imbasnya, kena apa jadi korban juga gitu loh. Jadi kita sudah berusaha baik sama orang. Kalau tidak kita hasad sama orang yang lebih baik daripada kita, kadang orang yang hasad sama kita sudah berusaha tawadu ini loh. Kita sudah berusaha merendah diri misalnya. Kita berusaha untuk berbaur dengan masyarakat supaya kita apa namanya samalah kayak yang lain gitu. Tidak membeda-bedakan diri kita, tidak mengangkat diri kita lebih dari orang yang lain. Ada doang yang hasad sama kita. Ah ini pencitraan, ah ini macam, aduh, tuduhan macam-macam. Ada yang hasad, ya melihat mungkin baju kita lebih bagus dari baju dia. Padahal ini baju yang paling jelek yang ada di lemari saya yang saya pilih hari ini misalnya. Nah seperti itu. Diamnya kita di rumah selamat kita dari min syarrin nas, dari gangguan orang lain. Nah, Sayyidina Abdullah ibn Zubair yang hidup di sebaik-baik zaman. Beliau adalah seorang tabi'in, putra seorang sahabat. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, sahabat juga pernah berjumpa dengan Rasulullah. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pindah domisili. Tadinya berdomisili di Madinah. Setelah meninggal Nabi beberapa waktu, beliau pindah keluar Madinah. Lama tidak berkunjung lagi ke Madinah. Ada yang protes ke beliau. Ala ta'til Madinah, kenapa sekarang ini setelah Nabi meninggal sudah jarang berkunjung datang ke Madinah? Kenapa sih? Apa jawaban beliau? Ma baqiya fiha illa hasidu ni'matin aw farihun bi niqmatin. Masalahnya kondisi masyarakat di situ sekarang sudah berubah, kata Sayyidina Abdullah bin Zubair. Kalau di situ kalau dia enggak apa namanya hasad, dengki, iri terhadap nikmat yang saya punya, pasti dia senang apabila saya kena musibah, kena bencana. Jadi masyarakat di situ sudah bikin saya tidak betah tinggal di Madinah. Kalau dia tidak hasad, iri, dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya, dia pasti akan senang apabila saya sakit misalnya, kecelakaan misalnya, bangkrut misalnya, terkena musibah lah pokoknya. Bayangkan itu terjadi, itulah keluhan Sayyidina Abdullah bin Zubair di sebaik-baik zaman loh. Kan sebaik-baik zaman itu khairun nasi qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik masa, sebaik-baik abad kata Nabi adalah masa zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Nah, zaman sahabat saja ada loh yang ngeluh seperti itu. Sampai-sampai pindah domisili, meninggalkan Madinah. Ketika diminta kembali ke Madinah, dia bilang, udah berubah apa namanya sifat manusia di masyarakat di Madinah ini. Kalau yang saya jumpai, kalau dia tidak iri kepada sebuah kenikmatan, dia pasti akan senang apabila kita mendapatkan kenikmatan, nikmah, kebalikan daripada ni'mah. Nikmah artinya musibah, masalah dan lain-lain. Imam Hasan Al-Basri ini juga contoh lain. Imam Hasan Al-Basri, masih ya? Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau pernah berniat melakukan ibadah haji. Ya. Imam Hasan Al-Basri ini pernah berniat melakukan ibadah haji. Ketika temannya, sahabat dekatnya, sama ulamanya, sama solehnya, namanya Thabit Al-Banani,
mengetahui rencana Imam Hasan Al-Basri ini mau berangkat haji, maka Thabit Al-Banani ini datang kepada ziarah ke Imam Hasan Al-Basri. Saya dengar-dengar Sida mau haji ya, Imam Hasan Al-Basri. Aduh, betul, kok tahu Sida? Iya, kalau begitu ahbabtu an ashibaka. Kalau begitu izinkan saya, mari kita berangkat bareng. Kita satu travel lah, kita satu rombongan lah, kita satu pesawat. Sida mau berangkat haji tahun ini, kalau begitu, kalau bisa kita samaan lah, satu rombongan. Karena ini bestinya, ini teman dekatnya, sama-sama alimnya, sama-sama solehnya ini. Apa tanggapan Imam Hasan Al-Basri? Waihak, da'na nata'ashar bisatrillahi alaina. Inni akhafu an nastahib fayara ba'duna min ba'din ma natamaqatu alaihi. Maaf sama Ton. Kalau bisa kita beda rombongan, beda kloter. Kalau bisa kita beda rombongan. Jangan kita samaan. Kalau bisa beda hotel sudah. Ya. Nanti di Mekah, di Madinah kalau bisa kita beda hotel, jangan kita bareng. Kenapa? Kita ini sama-sama tuan guru loh. Kita ini sama-sama tokoh. Kita sama-sama solehnya lah. Kita enggak sih beliau begitu, tapi supaya pelungguh paham nih. Saya takut kalau kita bareng, selalu bareng, ada hal ada perangai, ada sifat dari Sida yang bikin saya benci sama Sida, atau saya khawatir ada kelakuan saya yang bikin Sida benci sama saya. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, setiap tahun jamaah haji ada saja cerita yang seperti itu. Sebelum dia berangkat kemana-mana bareng, ada teman dekatnya nih, pulang-pulang yuk, bagaimana cerita teman Sida? Ternyata setelah sampai di sana saya tahu aslinya orang itu, dia suka ngorok, napasnya bau, saya tidak nyaman sekamar sama dia. Dia aja mau menang sendiri, panas di sana, dia yang pilih ranjang yang dekat AC, saya tidur di sebelah yang panas. Ternyata dia tidak setia kawan. Padahal sebelum berangkat tuh baik hubungannya, sering saling datengin. Saya kan pelungguh juga pasti tahu, ada pengalaman lah dari ada informasi lah dari pengalaman orang yang sudah haji. Imam Hasan Al-Basri tidak mau satu rombongan dengan temannya yang namanya Thabit Al-Banani, padahal sama-sama alimnya, sama-sama baiknya, karena khawatir ada sesuatu yang tidak disengaja, ucapan ke tingkah laku, adat, kebiasaan yang timbul dari temannya yang bikin dia tidak suka, benci, atau sebaliknya. Nah, kemudian sebelum saya akhiri faedah yang keempat, ada sebuah pengakuan dari Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah. Beliau adalah seorang tabi'in, salah seorang tabi'in. Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah berkata, saya punya teman namanya Sufyan As-Sauri, sama-sama tabi'innya ini, Sufyan ibnu Uyainah, sama-sama Sufyan namanya, sama-sama namanya sama, kemudian statusnya sama, tabi'in, sama-sama baiknya, solehnya, sama terkenalnya. Tapi yang duluan meninggal Sufyan As-Sauri, lebih dulu meninggal sebelum Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan ibnu Uyainah ini bercerita, saya sering dinasihati, katanya, sering saya mendapatkan nasihat dari Sufyan As-Sauri, baik sebelum meninggal dan setelah meninggalnya. Jadi Sufyan As-Sauri pernah menasehati Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah ketika Sufyan As-Sauri masih hidup dan setelah meninggal dunia, sama nasihatnya. Paham bapak-bapak ini? Jadi begini, Sayyidina Sufyan ibnu Uyainah yang bercerita ini masih hidup. Beliau ngomong begini, Sufyan As-Sauri rahimahullah, nasihatnya kepada saya waktu masih hidup dan setelah meninggal sama. Apa maksudnya nasihatnya setelah meninggal? Lewat mimpi sering ketemu lewat mimpi, nasihatnya dalam
setelah meninggal lewat mimpi sama dengan nasihatnya ketika masih hidup. Apa nasihatnya ini? Ini adalah nasihat yang sangat bagus untuk kita semua. Aqlil min ma'rifatin nas. Kalau bisa kurangilah berkenalan dengan banyak orang. Janganlah, kalau kita yang punya Facebook kan berusaha setiap hari semakin bertambah jumlah temennya kan, pertemanannya itu berharap dia mencapai angka jutaan jumlah temannya yang berteman sama dia, pengikutnya dan seterusnya. Tidak tenang hidupnya kecuali kalau hari ini ada tambahan kenalan. Ini nasihat Mas ini, kurangilah aqlil min ma'rifatin nas, batasi pergaulanmu, kurangilah mengenali orang banyak. Fa inna takhallusa minhum syadidun, karena kalau sudah kedung kita punya teman, satu teman aja kita punya, melepaskan diri dari teman ini sulit. Kita punya satu teman yang akrab sama kita, datang dia ke rumah kita, mampir dia, saya pinjam uang 100, ya, datang lapar saya, kita nolak enggak gitu kan. Satu teman saja sulit kita melepaskan diri dari satu teman ini, apalagi banyak, dan kebutuhan orang beda-beda, sifat orang lain beda-beda juga gitu. Dan semua orang yang kita kenal ini sepemahaman sama kita, sefrekuensi sama kita, bagus niatnya sama kita. Bisa jadi niat kita bagus sama dia, dia tidak bagus niatnya sama kita. Aqlil min ma'rifatin nas, batasi pergaulanmu dengan orang. Fa inna takhallusa minhum syadidun, karena kalau sudah kedung terlanjur kita punya banyak teman, melepaskan diri dari mereka itu sulit, berat. Wala ahsabu anni ra'aitu ma akrahu illa mimman araftu. Ini yang perlu digarisbawahi. Berdasarkan pengalamanku, kata Sayyid Sufyan As-Sauri ketika dia masih hidup dan setelah meninggal dunia, wala ahsabu anni ra'aitu ma akrah illa mimman araftu. Berdasarkan pengalaman hidupku, biasanya masalah yang datang menimpa diriku itu pasti sumbernya dari orang-orang yang saya kenal. Orang yang saya kenal atau orang-orang yang mengenal saya gitu. Jadi untuk menyelamatkan diri dari gangguan orang lain itu kita harus ya lebih banyak diam di rumah. Kecuali kalau mau ke masjid, ngelayat, menjenguk orang sakit dan seterusnya, Jumatan dan sebagainya. Nah, pindah kita ke faedah yang kelima. Faedah kita jarang keluar rumah. Yang kelima itu apa? Yang qati'a tama'un nasi anka wa yang qati'a tama'uka 'anin nas. Memutuskan sifat ketamakan, menghilangkan ketamakan orang terhadap diri kita dan ketamakan kita terhadap orang lain. Artinya begini, biar orang kita berdiam diri di rumah itu salah satu faedahnya orang tidak melek terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saya, dan saya juga tidak saya meletkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain di sekeliling saya, terutama perempuan biasanya itu. Misalnya kita istri kita ini bahasa ini yang sering yang dengar waktu yang masih sanawiyah aliyah dulu, ada ungkapan tetangga beli parabola, istri beli Paramex, katanya. Artinya tetangga kita mendapatkan kenikmatan, baru dapat gaji dipakai beli parabola, kelihatan parabolanya di atas,
Sementara kita yang menjadi tetangganya, kita kalau suami sih biasanya cuek aja gitu kan. Istri kita ini yang sakit otaknya gitu. Yo, suamiku kenapa sih tidak belikan? Seneng dia. Bosan saya di rumah tidak ada hiburan. Coba lihat tetangga kita sayang dia sama istrinya gitu kan. Nah, jadi kelebihan yang kelima daripada uzlah itu adalah kita tidak melihatkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, dan orang lain juga tidak melihat terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kayaknya tidak perlu terlalu dijabarkan, ini saya insya Allah semuanya paham ya. Intinya yang kelima ini kita qanaah lah dengan membantu kita, diamnya kita di rumah itu membuat kita lebih qanaah, menerima qada dan qadar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita sekalinya kita keluar bawa istri ke mall, pasti ada aja permintaannya, siap-siap dompetnya semakin menipis gitu loh. Saldo ATM-nya semakin berkurang. Kalau kita sudah kedung bawa keluar, kita sendiri keluar, bawa keluarga kita keluar. Kalau kita keluar, kita akan melihat. Kalau kita sudah melihat, kita tertarik. Kalau kita sudah tertarik, kita akan berusaha untuk memilikinya. Kalau kita tidak bisa memilikinya, kita akan hasad. Hasad itu berusaha menghilangkan kenikmatan itu dari orang lain. Lah, dosa hasad itu bisa membakar, menyia-nyiakan amal ibadah yang selama ini kita lakukan. Innal hasada ta'kulun nar, ta'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Kita sudah lelah menabung pahala kebaikan gara-gara sifat hasad yang tidak perlu sebenarnya. Gara-gara sifat dengki, hasad itu membakar pahala kebaikan yang selama ini kita lakukan, ibarat api yang membakar kayu-kayu. Nah, itu faedah yang ke berapa tadi? Kelima. Tapi perlu kita bacakan beberapa hadis terkait itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa dunakum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Dalam urusan dunia, sering-seringlah melihat orang yang di bawah kita, yang nasibnya lebih menderita daripada kita, lebih miskin daripada kita, lebih lemah daripada kita. Jangan lihat yang lebih kaya daripada kita. Jangan lihat orang yang lebih gaya hidupnya daripada kita, lebih kuat daripada kita, lebih bahagia daripada kita dunianya loh. Itu membuat kita stres. Beda kalau urusan akhirat gitu loh. Kita harus lebih banyak melihat yang lebih atas. Misalnya ini, saya pengajian Maulid ada menyampaikan keutamaan selawat, Bapak, saudara-saudara sekalian. Ada yang nanya, "Yo, gimana ini?" katanya. Ada orang banyak dia baca selawat, rajin dia baca selawat, tapi tetap dia berbuat maksiat. Nah, ada, dan dia bilang begini, "Saya juga banyak baca selawat, katanya bisa mendatangkan berkah ke ekonominya, berkah ke kehidupannya, istrinya, keluarganya. Tapi sampai sekarang ekonomi saya masih begini-begini doang gitu. Miskin-miskin lonto. Padahal saya rajin berselawat itu. Banyak saya berselawat." Nah, itu salahnya saya bilang, merasa diri sudah banyak membaca selawat. Karena Sida bandingkan dengan orang yang di bawah Sida yang tidak pernah baca selawat sama sekali. Saya bilang kan, dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, dalam urusan ibadah, kita dianjurkan melihat yang jauh di atas kita, yang lebih tekun beribadah, rajin ke masjid, rajin baca Al-Quran, yang di atas kita lah, daripada melihat yang di bawah kita, supaya kita tidak sombong, tidak merasa lebih baik, tidak merasa ujub kita lebih baik daripada orang lain. Nah, ada ungkapan ini, ada seorang ulama namanya Aun bin Abdullah. Aun bin Abdullah ini berkata, kuntu ujalisul aghniya falam azal maghmuman. Saya dulu teman bergaul saya orang-orang kaya, orang-orang tajir, pengusaha, teman-teman saya.
Orang-orang sukses teman saya, katanya ini Aun bin Abdullah. Kuntu ujalisul aghniya. Saya dulu teman bergaul saya orang-orang kaya semua. Falam azal maghmuman. Tapi hidup saya selalu gelisah. Kuntu ara thawban ahsana min thawbi. Saya melihat pakaian ini lebih bagus daripada baju yang saya pakaian yang saya pakai. Gelisah saya, resah hidup saya, sedih saya. Saya melihat kendaraannya lebih baik daripada afrahu min dabati. Oh, kendaraannya lebih mewah daripada kendaraan saya. Kudanya lebih bagus daripada kuda saya, lebih cantik, lebih galau hidup saya. Fajalastul fuqara fastaraht. Tapi setelah saya tinggalkan kebiasaan bergaul dengan orang kaya, saya berbaur dengan orang-orang miskin, fastaraht. Saya merasakan ketenangan. Saya seperti rasanya istirahat. Otak saya ini dari pikir yang macam-macam yang berat-berat. Nah, orang yang diam di rumah akan selamat dari perasaan-perasaan, pemikiran-pemikiran seperti itu. Kita tidak tamak, kita tidak melihat kepada kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Orang lain juga akan tidak melihat sama kebaikan kita itu, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, al-khalasu min musyahadatil fuqala. Kita bisa selamat dari melihat, sekedar melihat. Kita selamat dari melihat, apalagi berjumpa dengan orang-orang yang as-suqala. Ini sampai sekarang saya belum ketemu terjemahan yang pas, istilah pas untuk as-saqil. As-saqil itu artinya orang yang memberatkan. Melihatnya aja kita sudah berusaha melihat mukanya aja kita sudah merasa hidup ini aduh sempit. Melihat raut wajahnya loh. As-suqala jamak daripada saqil, orang yang selalu memberatkan kita. Misal, ini saya kasih contoh biar pelunggu paham. Kita waktunya makan siang, ada yang ngebel, teman kita ini bertamu pada saat kita mau makan siang. Dia tahu kapan kita makan siang, makan malam, itu waktunya dia datang bertamu. Atau waktu kita mau tidur, mau istirahat, dia tahu kita pekerja keras dari pagi mencari nafkah, malam maunya kita, jamnya kita istirahat mau tidur, dia datang bertamu. Cerita panjang lebar yang tidak penting kita dengar itu diceritakan. Oh, cerita macam-macam lah. Itulah contoh as-suqala ini, orang-orang yang memberatkan kita. Misalnya kita ajak makan malam ya, kita siapkan tempe. Yuk kok tempe doang, katanya gimana sih ini? Tega, sih coba daging ke ayam ke. Nah ini termasuk memberatkan kita. Gimana perasaan? Saya kan paham loh. Atau contoh lain, kita jenguk orang yang sakit. Kita tahu pasien orang yang sakit ini diharuskan oleh dokter banyak istirahat, tapi justru kita datang ke situ menanyakan dia kenapa sih dia begini, lasingan sih kita salah-salahin dia, kita ngobrol banyak, dia udah ngantuk, dia sudah sakit, kita memberatkan, membebani lah. Apalagi kita nagih hutangnya di situ, bisa jantungan dia gitu. Misalnya juga kita bersin, misalnya kita kumpul rame ini, kita makan bareng ini, ada menu di depan kita, kita makan bareng. Kemudian ada orang bersin tidak ditutup hidungnya, abeng begitu dia begitu. Nah ini termasuk fakir, tidak punya otak, mau dibilang tolol, mau dibilang konyol lah sudah. Banyak orang-orang gitu yang ada di sekeliling kita. Kita ajak ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Masih ada waktu? Tinggal saya bacakan satu ayat. Ada satu ayat panjang ini turun untuk demi Rasulullah SAW. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'dzana lakum. Dulu Rasulullah itu terkenal dia ramah, terkenal beliau itu dermawan, terkenal beliau itu baik sekali, murah senyum, orang nyaman sama beliau.
Sehingga banyak orang yang sembarangan keluar masuk rumah beliau, tidak meraih, tidak menjaga waktu istirahat beliau, semau-maunya mendatangi Rasulullah. Seandainya beliau hidup zaman sekarang, mungkin banyak yang datang mengganggu, mengajak selfie ke apa gitu loh. Jadinya Rasulullah itu malu mengungkapkan rasa lelahnya, malu mengungkapkan rasa ngantuknya demi melayani umatnya yang berdatangan ini loh. Pernah itu terjadi. Sehingga turunlah surat apa ini? Surat Al-Ahzab ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, jangan memasuki rumah-rumah Nabi. La tadkhulu buyutan Nabi, karena Rasulullah kan banyak istri. Setiap istri disiapkan rumah. Malam ini giliran istri si Siti Aisyah, di sini Siti Saudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk melarang orang-orang yang beriman mengganggu kenyamanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faiza, sampai firman Allah panjang ini, faiza ta'imtum fantashiru. Kalau kalian dijamu oleh Rasulullah, ini ayat ini. Kalau kalian datang menjadi tamu, terus di rumah Nabi, sampai-sampai Nabi keluarkan makan siang misalnya. Setelah faiza ta'imtum fantashiru, kalau kalian sudah makan, keluar. Itu loh. Ini makanya apa namanya, kita kalau bertamu terus dia sudah siapkan makan besar, itu tandanya siap-siap kita mau diusir. Kalau baru enggak sih, dari kita bersuuzon, kecuali kalau dari awal kita datang disiapkan makanan besar, kemudian kita diajak ngobrol, tidak apa-apa. Tapi ini turun untuk demi Rasulullah ini, fa iza ta'imtum fantashiru, kalau sudah selesai makan keluar, pulang, pamitan gitu loh. Kenapa? Dikhawatirkan setelah makan kenyang melanjutkan pembicaraan. Wala musta'nisina li hadis. Jangan selesai makan di rumah Nabi lanjut ngobrol. Nanti terbuk, bersendawa keluar bau mulut, terganggu Nabi. Perut kenyang terus ngentut, bau, terganggu Nabi. Sudah azan, dan sebaik-baik amalan manusia muslim itu adalah sholat pada waktunya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang kalam. Yang penting sudah 6 kita faedah daripada uzlah. Yang terakhir tadi apa? Kita selamat dari orang-orang yang bertindak konyol. Ada beberapa orang di sekeliling kita, di tengah-tengah kita, yang suka berbuat sesuatu yang dia tidak sadar itu mengganggu kita, mencelakakan kita. Semoga ada manfaatnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke faedah bermukhalatah, berbaur dengan masyarakat. Setelah itu pelungguh nilai diri sendiri. Saya lebih baik diam di rumah atau keluar. Atau di hari ini, dalam keadaan ini saya lebih baik keluar, dalam keadaan ini saya lebih baik diam. Semoga ada manfaatnya dan berkahnya bagi saya pribadi dan kita semua. Semoga semua yang hadir di sini dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan, disembuhkan dari segala macam penyakit, disampaikan hajatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.